Apa sih perbedaan nabung dengan investasi? Jadi di video kali ini kita akan bahas perbedaan antara menabung biasa dengan investasi. Buat yang ingin tahu, langsung aja cek videonya hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mungkin sudah sering mendengar ya tentang istilah investasi dan menabung. Namun mungkin yang sering kita dengar itu adalah menabung. Dari kecil saat kita sekolah sudah ada yang namanya menabung. Namun untuk investasi mungkin lebih jarang kita dengar, terutama bagi kalian yang hidupnya di pedesaan, di perkampungan. Istilah investasi mungkin masih belum terbiasa, belum familiar. Jadi kalau menabung ya kita cuman menyisihkan uang, kemudian kita store ke orang yang menerima tabungan baik itu ada yang lembaga resmi seperti perbankan ataupun seperti koperasi. Ada juga tabungan-tabungan yang ada di sekolahan. Nah, biasanya kalau tabungan ini ada jangka waktunya ya, misalkan 1 tahun seperti di sekolahan setelah akhir periode pembelajaran diambil. Dan untuk tabungan ini biasanya tidak ada hasil ya. Jadi tetap kalau kita misalkan nabung 100.000 ya tetap setelah diambil uangnya juga 100.000. Tidak ada penambahan di sana. Dan biasanya kalau tabungan itu kita nabung, setelah beberapa waktu diambil untuk kebutuhan kita, untuk dibelikan sesuatu. Namun kalau investasi itu bisa menghasilkan. Yang namanya investasi itu tujuan sebenarnya untuk mendapatkan penghasilan dari uang yang kita sisihkan. Jadi dengan menyisihkan uang setiap bulan dari pendapatan kita sisihkan, kita simpan di tempat investasi dengan harapan kita bisa mendapatkan hasil. Tentunya kita harus memilah dan memilih investasi yang aman, yang sesuai dengan syariah tentunya bagi umat muslim ya. Jadi kita harus memilah dan memilih. Targetnya adalah bagaimana sekiranya pada suatu ketika kita bisa mendapatkan penghasilan meskipun kita tidak bekerja. Artinya uang yang kita kumpulkan tersebut dapat memberikan hasil. Jadi meskipun kita tidak bekerja lagi, mungkin sudah tenaganya sudah lemah, sudah tidak sekuat waktu muda dulu, maka kita bisa menikmati hasil dari investasi tersebut. Oleh karena itu, selagi kalian itu masih ada tenaga yang kuat untuk bekerja, kemudian masih masa-masa produktif alias masih muda, masih sehat, alangkah baiknya jika kalian itu selalu berusaha untuk mendapatkan penghasilan semaksimal mungkin. Kemudian dari penghasilan tersebut kalian sisihkan untuk diinvestasikan. Baik itu investasi di saham ataupun di reksadana, di obligasi, pokoknya macam-macam, banyaklah jenis investasi. Teman-teman bisa cari dulu informasinya, investasi yang baik itu seperti apa dan di mana. Banyak sekarang ya informasi-informasi tentang investasi, namun pastikan investasi Anda aman.
Bahkan mungkin juga investasi itu bisa dalam bentuk penyertaan modal terhadap sebuah usaha yang memang sudah terbukti berjalan dengan baik dan dikelola dengan baik, sehingga kalian bisa mendapatkan bagi hasil dari hasil usaha tersebut ya, seperti itu. Jadi persiapkan mulai sekarang sejak dini agar kalian tidak menyesal di hari kemudian, di hari tua. Jadi kalian sudah bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus bekerja. Meskipun Anda tidur, uang Anda terus bekerja. Jadi gantian ya, kalau masih muda kalian bekerja untuk mendapatkan uang. Setelah tua nanti atau setelah uang itu terkumpul banyak, maka gantian uangnya yang bekerja untuk Anda. Anda tinggal diam saja, sudah dapat penghasilan. Bahkan untuk menghitungnya pun sangat mudah ya. Untuk menghitung, misalkan nih kalian mau berapa pengeluarannya setiap bulan. Setiap bulan misalkan pengeluarannya 5 juta. Maka kalian itu harus mendapatkan uang 60 juta dalam 1 tahun. Jadi 5 juta dikali 12 itu sama dengan 60 juta. Nah, bagaimana caranya agar uang yang kalian kumpul dan kalian investasikan itu bisa menghasilkan 60 juta dalam setahun? Kira-kira butuh berapa duit? Butuh berapa banyak duit jika kalian investasikan, disimpan di tempat yang menghasilkan? Jadi itulah bedanya antara tabungan. Jadi kalau tabungan itu tidak menghasilkan, biasanya setelah diambil langsung dihabiskan, dibuat beli ini, tidak produktif sama sekali. Namun kalau investasi itu tidak pernah diambil ya, tidak pernah diambil, justru yang diambil itu adalah hasil dari investasi tersebut. Yang diharapkan adalah hasilnya, bukan dikumpulkan lalu setelah banyak diambil dibuat beli apa, beli ini, beli itu yang tidak produktif. Nah, itulah investasi dan perbedaan investasi dan tabungan. Oke teman-teman, itu aja dulu. Semoga apa yang saya bahas kali ini bisa sedikit memberikan manfaat buat teman-teman dan bisa mulai berpikir mulai sekarang untuk mengumpulkan dana investasi untuk masa depan kalian. Jadi selagi masih muda, masih kuat, silahkan bekerja, berusaha, cari uang sebanyak mungkin yang halal tentunya, kemudian sisihkan, kalian investasikan, cari informasi tempat investasi yang baik agar kalian betul-betul nanti bisa menghasilkan dan sudah bebas finansial, tidak usah bekerja lagi. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.